pada hari ini kecil aja, cuman ya belum dicoba sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudaraku dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita cari spotnya lagi. Spotnya baru lagi nih, sepertinya belum terjamah oleh manusia. Entah ikannya ada pendak. Kita coba pancing ya teman-teman. Semoga hari ini dapat keberuntungan itu berpihak kepada kita. Dan terlebih dulu saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang melihat channel saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan saudaraku panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, diberkahi setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut untuk mancing hari ini, dimohon dengan sangat kepada saudaraku semua yang melihat channel saya, jangan lupa dukungannya untuk channel saya, semoga semakin berkembang dan saya akan memberikan hal-hal yang menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-temanku, dimohon pencet tombol subscribe di sebelah kanan bawah dan jangan lupa komen, like agar saya bisa mengetahui kritik atau saran oleh saudara-saudaraku yang ada di sana. Buat netizen yang mau ngeritik yang jelek, ya silahkan, asal ada batasannya. Ya saya doakan kepada netizen ya, semoga satu saat nanti tidak menjadi netizen lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi ikan pertama teman-teman. Ini dia ikannya, wader. Dapat wader teman-teman ya. Naik lagi. Uhuy. Kecil ya, alhamdulillah lumayan. Aduh, lepas. Nah, naik lagi. Agak besar ini. Lempar lagi. Kecil teman-teman. Wader, surga wader ini teman-teman. Ini ikannya. Lepas dulu. Balik topi dulu lah biar makin terang penglihatan. Serut. Nah, agak besar ini. Mantap. Ya, lebih mantap lagi ini. Lumayan. Tarik. Wih, kecil. Wader. Anaknya kayak ini teman-teman. Biarlah, yang penting ada. Sedikit-sedikit jadi banyak ini teman-teman. Goyang lagi. Nah. Seukuran tadi ini teman-teman. Ya. Ini namanya regi nomplok teman-teman ya. Ini namanya kubangan wader di sini. Wader ini namanya. Aduh, umpan habis. Nanti mas, mulai. Sambil mancing
kita berbagi pengetahuan biar teman-teman mengerti, saudaraku mengerti dan paham. Kita sama-sama belajar. Jadi sambil mancing ini kita bahas tentang penyakit corona. Mungkin saudaraku semua sudah mengerti corona itu apa, penyakit apa itu. Tapi di sini saya akan membahas tentang sisi goibnya. Bukan sisi kedokterannya, bukan sisi medisnya. Saya di sini akan membahas tentang sisi goibnya, kegoibannya. Mungkin sebelum saya bahas tentang corona, ya ada kalanya saya, ya ibaratnya mungkin teman-teman saudaraku di sana yang mengatakan kok saya kok sok tahu, sok pintar, inilah apalah, biasa kan, netizen kan seperti itu. Hobinya ya membuli manusia, membuli sesama, mencela sesama. Sebelum saya bahas tentang corona ini, saya membahas corona ini sisi goibnya. Saya ini cuman orang bodoh, tak punya apa-apa, orang yang tak tahu apa-apa. Ya, cuman mungkin Allah Subhanahu memberikan kelebihan sedikit kepada saya untuk mengetahui. Jadi jangan gagal paham. Apa yang saya tahu saya sampaikan. Jadi mungkin saudara-saudaraku bisa pahami, bisa mengerti maksud saya. Kita lanjut saja bahas tentang corona. Corona dari sisi goibnya. Lanjut. Dan ini saya bahas karena ya sangat memperhatikan lah, lihat kondisi saudara-saudara kita di sana yang kena penyakit corona ini. Kasihan rasanya, kita mau bantu mereka, bingung pula kita mau bantu cara gimana, teman-teman. Jadi ya kita bisa melihatnya dari sini aja. Kita hanya bisa mendoakan semuanya di sana baik-baik saja, dan corona ini stop sampai di sini saja, tidak kemana-mana lagi. Walaupun semakin hari pasti ada bertambah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan kita nikmat yang luar biasa kepada umatnya hingga tak terbatas. Tetapi zaman sekarang jauh sekali dibanding zaman dulu. Seserakahnya orang zaman dulu masih jauh lebih serakah orang sekarang, teman-teman, saudaraku. Sehingga apa? Allah memberikan kita cobaan seperti ini. Mungkin Allah tidak memberikan kita cobaan secara langsung, tidak. Corona itu anggap aja sebagai kiamat kecil, yang dimana Allah menghabiskan kita melalui penyakit itu. Yaitu karena ulah kita sendiri sebagai manusia yang tidak pernah berhenti untuk serakah, dan tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan itu untuk dikonsumsi. Tetapi semua itu ada batasannya. Semua itu ada batasan yang harus diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya hewan-hewan itu yang harus dimakan, yang tak harus dimakan. Tumbuhan yang harus dimakan dan tak harus dimakan. Semua itu ada batasannya, teman-temanku, saudaraku dimanapun Anda berada. Cuman zamane saiki lo piye? Yo mosok hewan yang tak pantas dimakan ya dimakan.
tumbuh-tumbuhan yang tak pantas dimakannya dimakan. Semua hewan, semua tumbuhan itu mereka mempunyai nyawa. Mereka bernyawa. Mereka bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka terzalimi oleh manusia. Ya mungkin itulah sisinya. Mungkin itulah pelajaran buat manusia yang tak mau, yang lalai, yang memakan, yang bukan makanannya. Sisi goibnya, ya hewan itu dibunuh secara licik. Ya, otomatis hewan itu matinya bukan hanya manusia yang matinya gentayangan. Ya, hewan pun bisa mati gentayangan. Ya dari situlah mereka mungkin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai penyakit untuk umat manusia yang telah menyia-nyiakanku, yang telah membunuhku secara biadab. Bisa saja. Karena semua makhluk hidup itu bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudara-saudaraku, jin itu tidak bisa menyentuh kita secara langsung, tetapi mereka menyentuh kita dengan cara memberikan kita penyakit, dengan cara melukai tubuh kita, dengan cara mereka membuat kita sakit. Mereka bisa. Oh, jangan heran, jin itu bisa membuat kita sakit. Hewan itu makhluk Allah, dan mereka bisa membuat mereka kalau matinya tidak layak atau dibunuh oleh manusia secara biadab, ya bayangkan saja gimana perasaan mereka. Mungkin dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada manusia sehingga memberikan kita penyakit seperti ini yang sampai sekarang pun obatnya pun tak ada. Ya mungkin bisa sembuh, tapi yang belum parah. Nah, yang sudah parah bagaimana? Ini baru penyakit corona. Suatu saat nanti bahkan ada lagi muncul penyakit-penyakit yang lain, yang aneh-aneh. Kalau Allah berkehendak, dan kalau manusia tidak pernah mensyukuri apa yang diberikan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau alam. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa yang terbaik. Semoga terhindar dari semua itu. Dan kita tidak boleh takut sama penyakit. Penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau Allah Subhanahu menetapkan kepada kita untuk tidak sakit, ya kita tidak bakalan sakit. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, menghendaki manusia itu, kamu jalan hidupmu seperti ini, kamu takdirmu seperti ini, kena penyakit corona, ya mau gimana lagi? Meskipun kita mencegahnya bagaimanapun, ya tetap kita kena. Hewan, tumbuhan dibunuh, dihabisi secara keji, ya. Hewan, tumbuhan dimakan, yang bukan makanan kita ya dimakan, ya seperti itu. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap aja penyakit ini sebagai kiamat kecil yang membunuh kita secara perlahan. Auzubillahi min zalik. Yang penting kita selalu berdoa. Semoga kita terjauh dari penyakit ini. Semoga negeri kita ini aman dari penyakit ini, terhindar dari penyakit ini, dan mari kita mendoakan sesama kita yang di sana yang kena penyakit ini. Moga-moga tak ada lagi ke depannya penyakit yang berlanjutan seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dari sisi goibnya. Mungkin itu penyampaian saya hari ini sambil kita mancing. Kita sedikit berbagi pengetahuan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena semua yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan pengetahuan saya, pengamatan saya, dan apa yang saya lihat dan rasakan. Mungkin kalau ada yang lain-lainnya di sana yang lebih pintar dari saya, ya mungkin bisa bertanya sama mereka.
Oke lah saudaraku, sampai di sini dulu. Ini hari sudah maghrib pula. Kita akhiri mancing hari ini. Semoga besok kita dapat spot baru, tempat baru yang bisa mengundang banyak ikan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mantap.